Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Alhamdulillah kita bertemu lalu kita melakukan pembelajaran PPKN. Nah, gimana ini kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, menurut agama serta kepercayaan masing-masing. Untuk Mbak Via, selaku ketua kelas, monggo teman-temannya dipimpin dalam berdoa. Baik, Bu. Silakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, jadi sebelum kita mengawali sesuatu itu, alangkah baiknya itu kita selalu melakukan hal itu dimulai dengan berdoa, agar apa yang kita lakukan, agar apa yang kita terapkan itu menjadi barokah dan bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kebetulan pada pagi hari ini kita kan memulai pembelajaran. Nah, kita berharap semoga materi yang kita dapatkan pada pagi hari ini itu bisa bermanfaat kelak bagi orang-orang di sekitar kita. Seperti itu ya. Nah, langsung saja, habis ini Ibu akan mengabsen kehadiran kalian pada pertemuan pagi hari ini. Absen 01, Mbak Lutfia Nur. Hadir, Bu. Kemudian absen 02, Mbak Ratna Isnainiatin. Hadir, Bu. Jadi pertemuan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, dalam materi PPKN ini kita akan belajar tentang infrastruktur dan suprastruktur yang berada di bab lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebelum kita masuk ke dalam materi suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia, Ibu mau tanya, siapa di sini yang tahu arti dari sistem itu apa? Sistem, pengertian sistem. Mbak Ratna? Mbak Ratna, sistem itu apa ya? Sistem berasal dari bahasa Latin. Sistema yaitu suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan suatu informasi, materi, atau energi untuk mencapai tujuan. Iya, bagus sekali jawabannya. Terima kasih ya. Jadi, bisa kita simpulkan bahwasanya sistem merupakan kesatuan daripada unsur-unsur di mana pembentukannya itu saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Gitu. Jadi kalau sistem salah satu komponen sistem itu tidak bekerja atau maksimal, maka akan berdampak dengan komponen-komponen yang lainnya sehingga tidak bisa terbentuk adanya sistem yang baik itu yang bagaimana seperti itu ya, bisa dipahami ya. Kemudian setelah kita akan bahas pengertian daripada politik. Nah, di sini siapa yang paham atau mengerti apa arti atau makna daripada politik? Politik adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain melakukan tindakan yang dikehendaki, Bu. Kalau nggak salah ya. Oh iya, iya betul sekali. Jadi anak-anak, politik itu dalam bahasa Arab itu artinya siasa. Kemudian dalam bahasa Indonesia itu berarti strategi. Nah, pengertian daripada politik sendiri itu merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan di dalam suatu
Jadi bisa kita gabungkan pengertian daripada sistem dan juga politik itu merupakan sesuatu kegiatan politik yang berada di masyarakat atau di dalam suatu negara di mana dalam penerapannya tersebut yakni menerapkan nilai-nilai dasar pada masyarakat yang saling terhubung dan terikat satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Iya, baik. Kita akan masuk ke dalam pembahasan suprastruktur serta infrastruktur sistem politik Indonesia. Suprastruktur sendiri, kalian tahu maknanya apa, anak-anak? MPR, DPR, lembaga pemerintahan. Iya, betul sekali. Nah, jadi dalam suprastruktur itu kita akan membahas atau di sendiri itu dikualifikasikan ada 8 lembaga negara. Yang tadi disebutkan sama Mbak, yang ada 8, yang pertama itu MPR, kemudian ada DPR, DPD, Presiden dan Wakilnya, kemudian juga ada MA, MK, KY, serta BPK. Untuk pengertian suprastruktur sendiri merupakan struktur politik dalam pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga-lembaga negara. Apa ada yang perlu ditanyakan lagi sebelum kita menginjak pada infrastruktur sistem politik Indonesia? Belum, Bu. Saya, Bu. Iya, Mbak Fia mau nanya apa? Dalam kasus korupsi itu yang lembaga yang menanganinya itu apakah lembaga suprastruktur juga, Bu? Oke, baik. Jadi dalam kasus pemberantasan korupsi itu, siapa yang berwenang atau berkehendak untuk menyelesaikannya? Apakah KPK, apakah Polri, seperti itu ya? Nah, jadi baik Polri maupun KPK itu berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 14 ayat 1 itu dijelaskan bahwasannya keduanya yakni Polri dan juga KPK itu memiliki kewenangan untuk menyelidiki tindak kejahatan korupsi. Kemudian di dalam KPK juga memiliki kewenangan tambahan, yaitu dapat mengambil ahli perkara korupsi walaupun sedang ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku. Seperti itu. Nah, hal ini juga tidak semena-mena hanya dalam omongan semata, karena hal ini sudah tertera atau dijelaskan disahkan dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang KPK. Seperti itu. Gimana Mbak Fia? Sudah paham? Paham, Bu. Iya, baik. Alhamdulillah. Sudah ya masuk ke dalam materi infrastruktur sistem politik Indonesia. Jadi, Ibu akan menjelaskan. Infrastruktur sendiri merupakan mesin politik atau alat di mana dalam masyarakat itu terdiri atas beberapa kelompok yang memiliki persamaan ekonomi yang sama, terus persamaan sosial yang sama, seperti itu. Contohnya itu ada 4, atau kualifikasinya itu ada 4 dalam infrastruktur. Yang pertama, kita temui dalam infrastruktur itu partai politik. Kemudian yang kedua ada kelompok penekan, dan kemudian yang ketiga ada kelompok kepentingan. Dan yang terakhir ada media komunikasi publik. Nah, di dalam infrastruktur ini, apakah ada yang perlu ditanyakan lagi anak-anak? Mengapa dalam pemilihan presiden tidak boleh independen, Bu? Padahal dalam pemilihan bupati, wali kota, gubernur boleh mencalonkan tanpa diusung oleh partai politik. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Nah, dapat kita ketahui bahwasannya dalam pemilihan seperti pemilihan gubernur, bupati, ataupun wali kota, itu bisa berkat atas independen
atau tidak berangkat dari usungan partai-partai politik. Kemudian, kenapa kok presiden dan wakil itu nggak bisa ya kalau tanpa diusung oleh partai politik atau bisa kita sebut sebagai independen itu tadi ya. Nah, jadi alasannya itu sangat berbahaya karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian dalam pemerintahannya nanti juga akan berdampak buruk bagi pemerintahan internalnya juga seperti itu. Kemudian dalam lembaga eksekutifnya juga menjadi tidak rapi, kemudian tidak sesuai juga dengan trias politika. Di dalam bab ini kita juga akan membahas atau mengulas tentang partisipasi warga negara yang baik atau biasa kita sebut sebagai good government. Nah, itu menurut anak-anakku sekalian, contoh partisipasi yang baik dalam sistem politik di lingkungan sekolah itu seperti apa ya? Saya izin menjawab, Bu. Iya, silakan, Nak. Seperti itu pemilihan ketua OSIS. Bagus sekali. Memang seperti itu ya, contoh partisipasi warga negara di dalam sistem politik yang baik dan benar di negara Indonesia itu. Dalam lingkungan masyarakat, contohnya apa ya, anak-anak? Pemilihan wali kota, Bu. Iya, itu juga termasuk, Nak. Apalagi? Pemilihan kepala desa. Iya, betul. Kemudian selain pemilihan-pemilihan anggota legislatif, eksekutif, serta apalagi? Mencalonkan diri menjadi lembaga politik. Mencalonkan lembaga negara. bupati. Ya, itu juga termasuk. Nah, dan ini yang paling penting ya, Nak. Contohnya itu mengikuti demonstrasi untuk mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, seperti itu. Atau kebijakan lembaga negara tersebut dianggap itu lebih mementingkan kepentingan pribadi atau golongan mereka sendiri. Nah, dalam demonstrasi ini juga diharuskan jalan sesuai dengan aturan yang berlaku, harus tetap kondusif dan tidak merusak fasilitas atau sarana dan prasarana umum. Karena itu juga akan merugikan bukan hanya untuk negara, tapi juga kepada kita sendiri karena uang untuk membangun sarana prasarana serta fasilitas umum yang berada di masyarakat itu juga dihasilkan atau dibangun melalui pajak yang kita setorkan seperti itu. Cukup mudah ya belajar lembaga-lembaga negara menurut Republik Indonesia tahun 1945, bab infrastruktur serta suprastruktur. Sepertinya waktunya juga menunjukkan selesai. Terima kasih untuk pertemuan pada pagi hari ini. Semoga bahagia dan sehat selalu ya, Nak. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti Ibu akan lanjutkan atau menginstruksikan di Google Classroom. Seperti itu. Terima kasih ya untuk pagi hari ini. Semangat selalu, stay safe and stay healthy. Jangan lupa ya anak-anak, terapkan 3M. Karena di dalam pandemi saat ini itu rawan atau rentan terkena virus ataupun penyakit-penyakit yang lainnya. Jadi tetap gunakan masker, menjaga jarak, serta tetap rajin mencuci tangan atau rajin memakai hand sanitizer. Terima kasih Ibu ucapkan, sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.